Selamat pagi pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, dua bangunan Pondok Pesantren Darul Quran Al-Islami di kawasan Pakemitan, Cimalaka, Kabupaten Jawa Barat terbakar. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar. Sementara sambil menunggu petugas damkar datang, warga berjibaku berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Pihak pondok pesantren mengatakan sebelum terjadi kebakaran terlihat adanya percikan api di ruangan aula yang berada di lantai 2. Untuk memadamkan api, 4 mobil damkar dikerahkan. Pemkab Sumedang mendirikan tenda pengungsi bagi santri laki-laki yang ruangannya terdampak. Dan dari hasil identifikasi sementara, kebakaran disebabkan oleh arus pendek korsleting listrik. Sebuah rumah yang juga digunakan sebagai tempat servis elektronik di Bangkalan, Jawa Timur terbakar. Warga sekitar panik karena titik api berada di pemukiman rumah warga sehingga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar yang ingin memadamkan api sempat terkendala karena lokasi kebakaran terletak di gang sempit sehingga harus melakukan penyambungan hingga 5 selang air. Dari keterangan warga, kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik yang kemudian membesar serta menghanguskan benda-benda yang mudah terbakar yang berada di lokasi. Kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masa dari keterangan pihak kepolisian yang segera turun ke lokasi, yaitu dari Polres Brebes, ini memang ada laporan atau aduan dari masyarakat mengenai adanya aksi tawuran antar kelompok muda. Namun saat dilakukan pengejaran, ya, ini kelompok ini justru malah mengacung-acungkan senjata tajam seperti celurit dan juga benda tajam lainnya ke arah anggota gangster lainnya. Nah, anggota gangster yang ditangkap ini kemudian digelandang ya ke Mapolres Brebes untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara anggota gangster lainnya masih terus dalam pengejaran pihak kepolisian. Ribut-ribut antar gangster, warga yang jadi korbannya. Ngapain sih adu otot gitu ya? Mending adu pantun kayak kita tadi ya. Tidak bermutu kegiatannya, lebih bermutu bikin pantun. Ya, selanjutnya kita ke informasi lain. Pemirsa, ada aparat kepolisian dari Polres Lampung Selatan yang melakukan razia di salah satu tempat hiburan karaoke yang ada di Desa Sukaraja, Palas, Lampung Selatan, Lampung. Nah, dari razia ini petugas menangkap ada seorang kurir sabu. Di tempat ini petugas mendapati 2 pria yang diduga terlibat tindakan kriminal. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan narkoba jenis sabu seberat 1,5 gram
dan senjata tajam jenis rencong dari salah satu pria tersebut. Petugas juga mengamankan seorang pelajar yang membawa anak kunci letter T. Tindakan membawa narkoba, senjata tajam, dan kunci letter T diduga berkaitan dengan tindakan kejahatan dan premanisme. Sementara itu, kini kedua pelaku telah dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, selanjutnya ada puluhan rumah di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingembul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ini porak-poranda pemirsa akibat terjangan angin puting beliung. Angin puting beliung melanda wilayah Wangkelang, Cingembul, Kabupaten Majalengka pada Senin pagi, dan menurut warga peristiwa itu berlangsung sekitar 10 menit. Sebanyak 39 rumah rusak, dan kerusakan parah ini terjadi pada atap rumah di mana genteng dan asbes terbawa angin puting beliung. Petugas dari TNI dikerahkan untuk membantu warga mengevakuasi material genteng dan asbes yang tersapu angin. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya ya. Putian, ini ada 2 pengendara motor bertabrakan di Jalan Nasional Jombang, Jawa Timur, pemirsa. Diduga penyebab kecelakaan karena salah satu pengendara ini tidak memperhatikan arus lalu lintas saat hendak menyeberang jalan. Jadi diketahui 2 pengendara ini atas nama Daniel dan Mulyadi nampak terkapar dengan kondisi luka berat di tubuhnya, sedangkan 1 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Mereka kemudian segera dibawa ke RSUD Jombang guna mendapatkan penanganan medis segera. Selain pengendara motor, ini juga motor tersebut ya bertabrakan dengan kendaraan lainnya dan mengalami kerusakan yang juga cukup berat. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Jombang yang melakukan olah TKP mengamankan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Agak masih sepi ya perkantoran pada pagi hari ini. Mungkin ada kantor yang memberikan kelengangan gitu dengan menikmati cuti bersama pada hari ini. Betul. Karena kan tanggal merahnya kemarin. Tapi harusnya hari ini jadi puncak arus balik ya, libur panjang ya. Betul. Kemacetan pasti akan terjadi nih Sudah puas pada hari liburan ini. nih kan gitu kan. Enggak sih, mau bertahan aja deh gitu katanya. Nanggung bisa cuti 3 hari lagi ya Nah, gitu itu ya. dia. Oke. Nah, salah satu pusat keramaian yang dipadati oleh masyarakat ini ada di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita simak dulu laporan arus lalu lintas dari Bribtu Eklesia NTMC Polri yang berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Silakan. Baik, terima kasih Arif dan Putri. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari libur pada pagi hari ini tampak cukup ramai, namun tetap lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta maupun Kota Bogor yang akan menuju ke arah Puncak tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Dan dapat kita lihat bersama bahwa rekayasa lalu lintas yang diberlakukan ke arah Puncak ataupun ke arah atas, yakni saat ini adalah sistem ganjil genap. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk dapat menyesuaikan dengan tanggal yang berlaku pada hari ini dan dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan untuk di arah sebaliknya dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Kota Bogor juga tampak cukup kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi masyarakat yang akan melakukan olahraga pagi di kawasan ini, baik pesepeda maupun pejalan kaki, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan menggunakan lajur paling kiri agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas yang berada di kawasan ini.
Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 185 kasus laka lantas yang mengakibatkan 23 orang meninggal dunia, 23 orang luka berat, dan 265 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 72,5% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, terutama pengendara roda 2, pastikan selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan. Kembali kepada Arif dan juga Putri, silakan. Jalan-jalan ke kota Blitar, pulangnya bawa roti dan kopi, Put. Cakep. Pemirsa Aki Pagi, yuk jangan pada nyasar. Dengerin informasi Bribtu Eklesia dari NTMC Polri. Terima kasih. Terima kasih Bribtu Eklesia, luar biasa loh. Pantun terus isinya. Lama-lama nggak pinter-pinter, cuma pinternya pantun doang. Tapi kan itu kecerdasan untuk membuat pantun dalam waktu singkat itu. Betul. Juga. Jadi kan zaman sekarang kan zaman apa sih istilahnya itu artificial intelligence gitu ya? Oh, pakai AI? Enggak. Saya kira Jadi ChatGPT. sekarang gini, yang bikin AI itu siapa? Ya, manusia kan. Manusia kan. Nah, manusianya ada di sini. Gitu loh maksudnya. Oke pemirsa, tadi itu ya. Jadi bagi Anda yang masih berpikir gitu untuk saya mau masih liburan nih meskipun setengah hari, cari tempat lain deh, jangan puncak ya. Dan pastikan pulang pagi ini, karena kalau nanti siang ke sore itu biasanya macet. Nah, besok kerja, jangan alasan nanti nggak nyampe rumah nih Pak, besok saya nggak bisa kerja gitu kan. Nanti gaji dipotong. Nah, Kalau saya jadi pimpinan nih, karyawan nggak benar kerjanya, nah. Tapi masih mending daripada yang tidak kerja masuk barak. Nah itu. Waduh, itu bahaya. Yang tidak mau bangun tidur dan tidak bekerja, hilang-hilangan di kantor masuk barak TNI. Nah, yang nggak sayang sama istri masuk barak juga. Udah Put. Jadi ini pemirsa, kita jeda dulu ya. Tapi masih ada informasi lainnya ke hadapan Anda. 13 orang meninggal dunia imbas dari pemusnahan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Jemaah Haji Indonesia ini mulai mendatangi kawasan Masjidil Haram di Mekah untuk melakukan umroh wajib sebagai salah satu rangkaian dari ibadah haji. Rombongan jemaah haji Indonesia tiba di Makkah pada malam hari dan para jemaah ini langsung melakukan ibadah umroh wajib hingga pukul 23.00 waktu Arab Saudi atau pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Rombongan jemaah masih terlihat berdatangan ke kawasan Masjidil Haram dengan menggunakan bus. ya, mereka berangkat dari hotel masing-masing menuju Masjidil Haram. Semakin malam, kawasan Masjidil Haram semakin dipadati para jemaah, baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. Ya, sementara itu pemirsa, jemaah haji yang bergerak dari Hotel Madinah untuk menuju ke Mekah mulai tiba di lokasi Mikot Bir Ali. Saat tiba, satu persatu jemaah haji turun dari bus menuju ke lokasi Mikot Bir Ali. Total jemaah haji yang mengambil Mikot di Masjid Bir Ali ini sekitar 21 kloter dengan total 8.257 jemaah. Untuk mencegah jemaah haji tersesat, petugas haji juga kembali mengingatkan jemaah untuk tidak pergi sendiri dan mengingat lokasi parkir bus mereka. Jemaah lansia dan disabilitas tidak wajib turun dari bus untuk mengambil mikot. Dan jemaah juga boleh pergi sendiri untuk kelancaran proses mikot. Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Ada informasi 13 orang meninggal dunia imbas dari pemusnahan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ke-13 orang meninggal dunia, yakni 4 orang dari unsur TNI dan 9 orang warga sekitar.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat memastikan sebelum pemusnahan amunisi kadaluarsa dilakukan kondisi di lapangan telah aman. Pasca ledakan hebat yang merenggut 13 korban jiwa, aparat gabungan melakukan sterilisasi dan melarang warga sipil mendekati lokasi ledakan. Terlihat lalu lalang kendaraan TNI yang masuk untuk melakukan identifikasi pasca ledakan, sementara para korban meninggal masih berada di kamar jenazah RSUD Pamengpek, Garut guna kepentingan identifikasi. Pemirsa, 9 jenazah dari jumlah total 13 korban ledakan amunisi kadaluarsa berhasil teridentifikasi jasadnya oleh tim medis RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Sisanya masih dilakukan proses pencocokan dengan bantuan DVI Polda Jawa Barat. Tim medis RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat hingga Senin malam terus melakukan identifikasi jenazah korban ledakan amunisi kadaluarsa di Kecamatan Cibalong. Menjelang dini hari, tim medis mendapat bantuan dari DVI Polda Jawa Barat agar bisa cepat menyelesaikan proses pencocokan korban yang tubuhnya hancur dampak ledakan. Dari 13 jenazah, 4 jenazah masih dilakukan pencocokan karena kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya, kita lanjutkan informasi. Keluarga korban ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, pemirsa, hingga Senin malam terus berdatangan ke kamar jenazah RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Jadi kedatangan mereka ini untuk mengetahui apakah anggota keluarga mereka yang mungkin belum kembali ke rumah begitu menjadi salah satu korban dari ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat di Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Kita lihat visual satu persatu anggota keluarga berharap tim medis dan juga tim gabungan bisa segera merilis ya identitas dari korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang kabarnya 4 korban atau 4 jasad masih terus dilakukan pencocokan karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Ya, keluarga ini memang diminta datang untuk proses pencocokan data tadi ya, identifikasi DNA, 4 orang korban, 4 korban lainnya yang hingga kini dalam proses pencocokan data. Nah, Rizky Abdullah, salah seorang anak korban ini baru mengetahui ayahnya meninggal itu pada Senin sore, lalu ia juga diminta datang ke rumah sakit untuk melengkapi data korban. Identifikasi korban tewas ini masih dilakukan pemirsa sebelum nantinya diserahkan ke keluarga masing-masing. Ya, kita turut berduka atas peristiwa yang menimpa sejumlah korban, 13 orang tewas dari proses pemusnahan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Pamengpek, Garut ini. Mungkin ini jadi pembelajaran juga ya buat semua pihak, masyarakat, institusi juga, agar mungkin dicari mekanisme pemusnahan yang mungkin bisa dikatakan aman buat semuanya. Harusnya sih sudah steril ya, tapi informasi yang beredar kan, video-video yang beredar juga banyak warga yang berburu sisa-sisa material dari amunisi-amunisi tersebut, besi-besi tua itu yang pengen diambil, tapi ternyata naas ya, ada ledakan lainnya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya bertemu dengan Duta Besar Persemakmuran Australia atau LBBP, Mr. Roderick Bruce Brazier, di kantor Sekretariat Kabinet kemarin. Agenda pertemuan antara Seskap Teddy Indrawijaya dengan Mr. Roderick ini mengenai rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia pada Kamis 15 Mei 2025. Kunjungan Albanese ke Indonesia untuk memenuhi agenda pertemuan kepemimpinan tahunan Indonesia-Australia. Anthony baru terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Australia dan akan dilantik besok atau tepatnya hari ini ya, 13 Mei 2025 pada waktu setempat.
Pemirsa, hanya karena cekcok soal makanan, seorang adik tega menganiaya kakak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Polres Metro Jakarta Pusat, pemirsa, menurunkan paksa ratusan bendera dan spanduk ormas yang terpasang di ruang publik. Penertiban dilakukan untuk memberantas aksi premanisme serta ormas yang dianggap meresahkan masyarakat. Jadi operasi premanisme dan ormas meresahkan digelar Polres Metro Jakarta Pusat serentak di 8 kecamatan di wilayah administrasi hukum Jakarta Pusat. Satu persatu bendera atau atribut ormas terpampang di ruang publik. Ini diturunkan satu persatu seperti di pohon-pohon, pinggir jalan, pagar, tak luput dari sasaran petugas. Sejak operasi ini digelar, petugas berhasil menertibkan 109 bendera ormas dan 2 spanduk ormas berukuran besar. Penertiban ini sebagai upaya petugas kepolisian dalam memberantas aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat. Ya, pemirsa, rencana untuk membubarkan ormas yang lekat dengan premanisme ini ditanggapi santai oleh organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya. Nah, pemberantasan yang dilakukan aparat penegak hukum ini dianggap sah saja asal tidak tebang pilih. Sangat dari siji. Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya melalui Kabid Humas dan Publikasi Marcel Gual menanggapi dengan santai kabar rencana pembubaran ormas yang lekat dengan premanisme. Marcel mengaku akan mendukung pihak kepolisian dalam memberantas premanisme di Indonesia asalkan jangan tebang pilih. Marcel menyatakan bahwa GRIP Jaya tidak menghindari hukum atau bahkan tidak kebal hukum. Saat ini GRIP Jaya selalu berusaha untuk taat kepada hukum dan melakukan kontrol ketat jika ada anggotanya yang melakukan aksi premanisme. Jadi GRIP Jaya itu sesuai dengan arahan Bapak Ketua Umum kami Pak Haji Hercules itu memang tidak ada boleh yang melanggar hukum. Hukum itu harus menjadi panglima tertinggi. Lalu dia memang dalam setiap berbagai kesempatan itu memang GRIP Jaya itu taat hukum, tidak kebal hukum, itu kata bebas dia, termasuk ketua umumnya, termasuk beliau sendiri. Jadi jika ada anggota kami, kader-kader kami yang melakukan pelanggaran hukum, tindak tangkap, bawa ke polisi gitu. Dan polisi kami memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan itu. Dukung Pak Presiden. Selain itu, GRIP Jaya sedang melakukan pembenahan di berbagai bidang untuk terus memperbaiki dan mengevaluasi organisasi yang dimana berorganisasi adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Shena Damayana, Hardat Suhandi, TV One mengabarkan. Aksi puluhan preman dan anggota geng motor yang kerap meresahkan warga berakhir di tangan aparat. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung membekuk mereka dalam operasi Pekat Lodaya 2025 yang digelar di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Bandung. Ada 52 orang preman dan geng motor yang ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung. Para preman dan kelompok geng motor ini hanya bisa pasrah, pemirsa, saat ditangkap petugas. Polresta Bandung menegaskan akan mengedepankan tindakan preventif dan represif untuk menekan premanisme serta menjaga keamanan di Kabupaten Bandung. Atau kelompok manapun yang ditekankan atau Polresta Bandung, kami akan respon cepat. Pemirsa, seorang oknum anggota kepolisian lalu lintas yang melakukan tilang kepada pengendara motor diduga meminta ditransfer sejumlah uang untuk biaya tilang. Peristiwa ini terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Tanya tadi, Pak. Udah kirim? Udah, Pak. Udah, Oscar. STNK-nya, Pak. Kalau STNK itu apa kau? Apa, Pak? STNK sama KTP. SIM mana ada? Nah. Beredar rekaman video amatir yang memperlihatkan oknum
anggota polisi lalu lintas yang melakukan penilangan terhadap seorang pengendara sepeda motor. Nampak oknum polisi berinisial Bribka HM tersebut memaksa pengendara motor itu untuk mentransfer uang Rp200.000 melalui aplikasi Dana. Polresta Medan mengkonfirmasi oknum polisi yang berada dalam video viral itu adalah benar personil Lantas Polsek Medan Baru. Oknum polisi tersebut melakukan penilangan terhadap pengendara sepeda motor, namun penilangan yang dilakukan tidak sesuai SOP. Dalam penyelidikan internal, polisi tidak menemukan adanya transaksi transferan berdasarkan riwayat transaksi. Yang viral kan terkait masalah transfer dana lewat aplikasi Dana. Ya, tapi hasil pemeriksaan kami dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Paminal Polrestabes Medan, tidak ada transfer dana ke rekening petugas. Nah, itu sudah diperiksa, memang sempat diviralkan, tapi tetap salah juga. Kepolisian mengaku akan memberikan sanksi kepada Bribka HM jika memang terbukti bersalah. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfian Syah, TV One mengabarkan. Apa Pak? SNK sama Hanya karena cekcok soal makanan, ini ada seorang adik ya menganiaya abang kandungnya sendiri hingga berujung kepada meninggal dunia. Ini kejadian terjadi di halaman rumah mereka di Desa Boga, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam video amatir ini terlihat adik menganiaya sang kakak hingga sang kakak ini tewas. Jadi pelaku penganiayaan diketahui adalah Fauzi. Sementara sang kakak bernama Herman. Jadi perkara penganiayaan yang berujung meninggalnya korban ini yang dilakukan oleh adik terhadap kakaknya ini dilakukan hanya karena perihal makanan ya Put ya. Oke. Untuk mengetahui peristiwa ini seperti apa dan apakah benar hanya karena makanan semata, kita coba dalami informasi ini bersama dengan Kapolsek Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ada Ajun Komisaris Polisi Cecep Suhendra. Selamat pagi Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, benarkah perkara yang terjadi di dalam satu keluarga ini? Adik kok tega ya menganiaya hingga tewas sang kakak hanya karena perihal makanan semata, Pak? Baik, perlu kami jelaskan Pak bahwa terjadinya ya penganiayaan yang meninggalkan korban meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Mei ya pukul 17 di Dusun Cemara, Desa Boga, Tanjung Tiram. Jadi penyebab terjadinya penganiayaan sehingga meninggal dunia adalah pada saat tersangka kembali ke rumah, hendak makan. Di meja makan sudah tidak ada lagi makanan. Yang saat itu kakak pelaku berada di sekitar meja, sehingga pelaku marah-marah, sehingga timbul terjadi percekcokan yang mengakibatkan ribut mulut, sehingga terjadi pelaku emosi, sehingga mengambil papan, memukul kepala pelaku dari belakang, sehingga korban tersungkur. Pada saat itu, setelah pelaku berhasil melakukan penganiayaan, melarikan diri, dan diketahui oleh beberapa masyarakat, sehingga diamankan. Kemudian kami mendapat informasi demikian, segera turun ke TKP dan mengamankan tersangka. Demikian Bapak. Baik, Pak Kapolsek, kalau dari informasi warga sekitar, apakah mereka ini memang sering cekcok? Karena kayaknya tidak mungkin hal sepele seperti makanan ya, kecuali memang sudah ada cekcok-cekcok sebelumnya yang terjadi, akhirnya memicu puncaknya pada saat makan tersebut. Ya, betul. Mereka bertinggal tiga orang satu rumah. Jadi kakaknya ini masih lajang, adiknya juga masih lajang, tidak ada pekerjaan. Sehingga sering ribut di rumah tersebut, Pak. Demikian, Bapak, Ibu. Hal-hal seperti apa sih, Pak, yang sering diributkan oleh kakak beradik ini, begitu misalnya?
Ya, masalah makan saja, Pak. Sering makan karena mereka pun tidak punya pekerjaan tetap, pulang, jalan, keluar, kembali ribut lagi. Demikian, Bapak. Ya, Pak Kapolsek, umur berapa mereka ini, Pak, belum bekerja hingga saat ini? Untuk korban sebagai kakak kandung itu berusia 41 tahun dan adiknya berusia 33 tahun tanpa pekerjaan. Oke, 3 orang mereka tinggal dalam satu rumah ini, yang satu lagi siapa, Pak? Satu lagi kakaknya juga, 3 rumah, 1 orang. Jadi orang tuanya Artinya sudah orang tua meninggal tidak dunia, tinggal di rumah mereka tersebut ya, tinggal Pak? di rumah itu 3 orang. Baik. Orang tuanya kemana, Pak? Orang tuanya sudah meninggal dunia, Pak. Oh. Pak Kapolsek, lalu kalau mereka bertiga ini pengangguran, sehari-hari mendapatkan uang untuk makan dari mana, Pak? Iya. Ada sebagian bekerja sebagai ikut sebagai nelayan, kadang-kadang dapat sehari, libur seminggu, libur sebulan, begitu Bapak, Ibu. Oke. Pak, barang bukti yang diamankan, Pak, selain tadi kalau dari penjelasan Bapak kan sebuah papan kayu gitu ya tadi ya? Betul. Barang bukti lainnya, Ya. Pak? Barang bukti berupa topi, Pak. Topi yang bercecer darah, yang dipakai di kepala. Jadi untuk menganiaya dan menghabisi nyawa itu hanya satu alat benda tersebut ya, Pak ya, papan kayu tadi ya, Pak? Iya benar, Bapak, benar. Hanya papan saja yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, Pak Kapolsek, nah pelaku ini kan informasinya sempat kabur ya, Pak. Lalu di mana polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku? Di sekitar rumah korban juga, diamankan sekitar rumah korban oleh masyarakat. Kemudian masyarakat sudah banyak, kita amankan sehingga terjadi apa-apa kita bawa ke Polsek Labuan Lugu, selanjutnya kita bawa ke Polres Batubara untuk diamankan. Demikian, sempat Bapak Ibu. diamuk massa juga nggak, Pak? Ya, Pak, Bu. Sempat diamuk massa juga nggak pada saat warga mengamankan pelaku? Belum sempat, masih diamankan, belum sempat diamuk massa. Baik. Untuk konstruksi hukum, Pak, pasal yang dikenakan dan ancaman hukuman. Ya, halo? Ya, untuk pasal yang diterapkan dan ancaman hukumannya, Pak, bagi tersangka, Pak? Pasalnya, Pak, 351 dengan mengakibatkan korban meninggal dunia. Ancaman, Pak, 20 tahun, Pak. 20 tahun penjara. Artinya tidak ada unsur perencanaan ya, Pak, di sini ya, Pak ya? Murni Tidak ada, refleks Pak, seperti tidak itu ada. ya? Spontan saja, Pak, spontan saja kejadiannya. Baik. Baik, AKP Cecep Kapolsek Labuhan Ruku. Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Terima kasih Ya, benar. atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Pak, untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Put. Nah, Hiduplah damai dengan adikmu, Put. Apalagi sudah tidak ada orang tua ya, siapa Iya. lagi saudara kalau bukan kakak adik kita, betul? Itu siapa yang mau membantu kita? Nah, ini kasus-kasus pengangguran ini juga biasanya ya berujung pada tindakan kriminal, premanisme, tidak semuanya mesti kan. begitu. Ya, kesebagian mungkin alasannya karena faktor ekonomi, Oke. kemudian terlibat dalam aksi premanisme yang saat ini tengah menjadi operasi ya bagi Polri dan juga pemerintah untuk memberantas premanisme di sejumlah wilayah. Mau Sejauh itu ratusan, mau itu ribuan yang diamankan, lantas mau diapain orang-orang? Iya, betul. Apa yang akan dilanjutkan? Dibina seperti apa? Bagaimana pencegahannya? Nanti kita bahas ya. Usai jeda berikut, kita akan kembali dengan dialog, begitu ya, di mana Presiden Prabowo Subianto ini yang resah soal aksi premanisme berkedok atau mengatasnamakan organisasi masyarakat. Sesaat lagi, pemirsa, kami akan kembali untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto resah soal aksi premanisme berkedok atau mengatasnamakan organisasi masyarakat atau ormas. Presiden Prabowo perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera dibina karena mengganggu iklim usaha. Jadi Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah dan
beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar ya, terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menginstruksikan jajarannya untuk bertindak cepat memberantas aksi premanisme baik yang dilakukan secara individu maupun oleh kelompok, termasuk ormas. Kapolda juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan oleh ulah ormas untuk segera melapor kepada polisi agar segera ditindaklanjuti. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Ya, dan bukan 1000 seluruh kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan TNI siap memberantas aksi premanisme yang mengganggu dan melanggar undang-undang. Kapolda Metro Jaya pun menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat. Kapolda mengatakan operasi ini bertujuan untuk memberantas segala bentuk aksi premanisme dan semua pelaku akan ditindak tegas tanpa toleransi. Tim TV One mengabarkan. Ya, nah Rivi, dari data yang kita dapat nih, sejak 1 Mei operasi ini digelar kan sudah ada 3.000 kasus sebetulnya, sudah lebih dari 3.000. Itu se-Indonesia, Bu? Iya, yang sudah dituntaskan lah begitu ya. Tapi kan pertanyaannya ini kalau semuanya ditangkap, terus penjara cukup nggak nih kira-kira buat? Saya harus mengatakan tidak sepakat dengan kata tuntas yang Anda pilih diksinya. Kalau dikatakan tuntas, Put, tapi faktanya masih banyak komentar masyarakat yang resah. Iya, betul-betul. Gitu, jadi kan? akarnya belum sebetulnya itu yang harus jadi tugas lah ya buat pemerintah maupun juga aparat. Tidak hanya batang rantingnya saja, tapi dari akarnya ini juga dicabut begitu ya, agar tidak muncul lagi preman-preman baru begitu ya. Nah, ini yang akan kita coba berikan informasi kepada publik begitu, karena kami juga akan menghadirkan sejumlah narasumber. Selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan untuk Mas Haryadin Mahardika, selaku pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Adin. Harapannya pemikiran-pemikiran Mas Adin pagi ini bisa membantu mencerahkan publik dan juga institusi-institusi yang saat ini mendapat perintah dari Presiden ya Mas Adin untuk menuntaskan praktek premanisme yang merugikan masyarakat. Dan juga ada Komisaris Besar Polisi RD Acaniago, selaku Kabak Penum Div Humas Polri. Selamat pagi Pak Kabak. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak RD. Selamat pagi. Baik, mungkin kita ke Pak RD dulu terlebih dahulu ya. Pak RD, sejauh ini Pak sudah berapa banyak kasus dan targetnya ini berapa banyak lagi sebetulnya kasus-kasus premanisme yang akan diberantas? Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti kita ketahui ya, pada tanggal 1 Mei 2025, Polri ini menggelar operasi kepolisian wilayah serentak. Ya, itu pun berdasarkan surat telegram Bapak Kapolri. Nah, operasi ini memang menekankan pendekatan penegakan hukum yang didukung oleh kegiatan intelijen, kemudian oleh kegiatan-kegiatan satker yang bersifat preemptif maupun preventif. Nah, fokus utama operasi ini adalah pada berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan dan pungutan liar, pengancaman, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan sampaikan bahwa saat dimulainya operasi kewilayahan 1 Mei 2025 ini, Polri sudah menyelesaikan 3.326 perkara. Ini kurun waktu dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Mei 2025. Nah, ini pun akan berkelanjutan ya, dilihat rutinitas atau dalam artian kita kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, kegiatan ini nanti akan menyasar pada praktek premanisme yang dianggap meresahkan masyarakat dan akan mengganggu keamanan serta iklim investasi nasional. Nah, operasi ini juga merupakan bagian ya dari komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada prinsipnya ya di
kita akan melanjutkan ya secara terus-menerus operasi ini. Ya memang kita lihat dari 9 hari pada dimulainya kegiatan itu kita sudah 3.326. Nah tentunya semua wilayah tetap bekerja dengan kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan preventif maupun represif. Demikian Pak. Ya, Pak Kabak, metode apa Pak yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Kalau tadi kan kami menangkap penegakan hukum. Artinya mereka ini ada yang kemudian dilekatkan status sebagai tersangka. Betul. Nah, bagi yang tidak tersangka ini apa Pak? Kami mendapat informasi dibina kabarnya. Pembinaan seperti apa yang dilakukan? Baik, Polri mengambil beberapa langkah-langkah strategis ya dalam mendukung kegiatan operasi ini. Ya diantaranya yaitu pertama adalah melakukan penyelidikan, kemudian penegakan hukum terhadap oknum organisasi masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana. Kemudian kita pun juga melakukan gelar patroli, razia terhadap praktek pungli, lalu lokasi rawan aksi premanisme. Lalu kemudian langkah strategis selanjutnya adalah pengecekan legalitas ormas, berkoordinasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan guna memberikan rekomendasi. Nah, dalam artian proses pembinaan ini kita pun juga sangat mengharapkan dukungan dari stakeholder terkait ya dari baik TNI, kemudian departemen-departemen dan kementerian lainnya, di mana kita harus bergandeng tangan merapatkan barisan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal atau dalam rangka menindak segala kegiatan premanisme. Nah, kalau misalnya seperti anak-anak ya, seperti anak-anak yang melakukan kegiatan premanisme, tentunya pembinaan ya dilihat dari bagaimana mereka melakukan penindakan, melakukan kegiatan-kegiatan premanisme. Kalau memang ada hal yang menyangkut dan bisa kita lakukan pembinaan, tentunya stakeholder terkait ya, ini akan melakukan berdasarkan dari rekomendasi kita ya. Tapi ketika dia sudah melakukan dalam artian melakukan tindak pidana yang mungkin saja itu akan menghilangkan nyawa orang lain, tentunya ini akan kita lakukan penegakan hukum. Demikian. Baik, Pak Erdi, tapi dari ribuan kasus ini Pak Erdi, apakah memang seberapa banyak yang terorganisir gitu aksi ataupun preman-preman ini? Kita belum bisa melihat berapa banyak jumlahnya, tetapi semua wilayah, karena ini kan kita terpusat untuk melakukan operasi di kewilayahan. Nah, kita dari data-data tersebut memang ada beberapa organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan premanisme. Nah, jumlah ini dinamis ya, jumlah ini dinamis, kita sedang mendatakan dan seperti apa yang harus atau tindakan kita yang akan kita lakukan kepada mereka-mereka ini. Seperti tadi yang kita sampaikan, ya kita juga akan berkoordinasi ya dengan para ahli, kemudian dengan pemangku kepentingan ya terkait apabila dari organisasi-organisasi tersebut melakukan tindak pidana, mengintimidasi masyarakat ya, dan memberikan keresahan kepada masyarakat ya, ini kita hanya bisa memberikan rekomendasi terkait pembekuan atau pembatalan izin terhadap ormas yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Baik, saya bergeser ke Mas Adin deh. Mas Adin, kalau dari teman-teman akademisi melihat kebijakan yang dilakukan oleh setiap institusi, kalau kepolisian melalui pernyataan Kapolri Listio Sigit, ya tupoksi kami adalah mengamankan dan juga menangkap mereka yang mengganggu keamanan dan ketertiban, apalagi kalau mengganggu juga investasi, kan seperti itu. Nah, institusi lainnya tentu bergerak juga begitu. Efektifkah kebijakan dari arahan Presiden Prabowo ini? Kalau saya melihatnya harus, bukan efektif apa enggak efektif, harus, ini ya. Sebuah keharusan. Terlihat sebuah keharusan. Kenapa? Kita harus belajar dari pengalaman negara-negara Amerika Latin. Negara-negara Amerika Latin itu tahun 60-an, 70-an itu bisa dianggap darling.
bisa dianggap negara-negara yang akan tumbuh dan akan sejahtera, kira-kira begitu ya. Tapi mereka agak lengah. Tahun 70-an, 80-an itu mulai tumbuh organized crime di sana. Preman lah, premanisme yang terorganisasi. Dan kemudian karena dibiarkan, lama-kelamaan tahun 90 semakin menjadi-jadi, sehingga sampai dengan sekarang, menurut catatan IMF salah satunya, negara-negara Amerika Latin itu mengalami kemunduran 0,5% dari GDP, pertumbuhan ekonominya mundur 0,5% setiap tahunnya karena premanisme. Itu setara dengan ratusan miliar dolar. Kenapa penurunan itu? Apa karena memang investor-investor juga nggak mau, enggan atau seperti apa? Tentu saja kalau kita melihat negara-negara Amerika Latin, keamanan di sana sangat sulit sekali diprediksi. Kita melihat salah satu gerakan terbesar untuk memberantas premanisme di Amerika Latin dilakukan oleh El Salvador. Presiden Nayib Bukele itu 3 tahun yang lalu membuat semacam dekret presiden, namanya Marodura namanya. Marodura itu artinya dia mengeluarkan surat keputusan presiden untuk aparat-aparat penegak hukum bisa memproses, mengambil, menindak premanisme tanpa perlu melalui jalur yang terlalu berumit-rumit gitu. Jadi begitu melihat ada kejahatan atau kemungkinan kejahatan, bahkan orang yang hanya bertato saja itu bisa diambil. Bisa diambil kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, itu yang dilakukan oleh El Salvador. Ya. Tapi kan ini bukan baru muncul ya. Kasus-kasus premanisme di Indonesia ini kan sudah lama. Mungkin organisasi-organisasinya itu juga sudah bertahun-tahun begitu ya. Apa sih sebetulnya menurut kacamata Mas Adin yang membuat kayaknya nih akarnya makin kokoh gitu loh, akar-akar organisasi premanisme tadi begitu? Iya, itu tadi kembali kepada pelajaran dari Amerika Latin tadi. Mereka tadinya unorganized ya. Tadinya mungkin kejahatan atau kelompok-kelompok yang kecil-kecil tidak terorganisasi. Kemudian lama-lama terorganisasi dan menemukan saluran bisnis yang luar biasa menguntungkan, yaitu narkoba, senjata, dan yang lain-lain ya. Kalau mungkin di Indonesia mungkin kita belum menemukan semasif itu, tapi kalau ini tidak diputus, yang unorganized ini yang mungkin masih di Indonesia masih unorganized ya, kemudian akan menjadi organized, akan menjadi sebuah kekuatan, punya uang, punya bisnis yang kuat, punya senjata dan sebagainya, nanti pada akhirnya akan menuju ke sana, akan bisa mengimbangi kekuatan institusi-institusi negara. Nah ini yang jangan-jangan di Amerika Latin itu dimanfaatkan juga oleh penguasa atau politik begitu, jangan-jangan. Dan itu terjadi. Kita tahu 2024 Haiti ada kudeta. Yang kudeta siapa? Yang kudeta adalah pemimpin geng. Jadi preman yang mengkudeta presidennya. Jadi itu bisa terjadi, gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau dalam kuasa politik atau penguasa begitu ya, itu akan lebih sulit diberantas. Ya, kalau bagi saya pilihan bagi Indonesia cuma satu. Ya, kalau sekarang harus menghentikan proses dari unorganized crime ini menjadi organized crime. Nah, caranya bagaimana? Jangan sampai dia menjadi terorganisir. Jangan sampai menjadi terorganisir dan jangan sampai dibiarkan gitu. Karena begini, mungkin kita juga masih melihat banyak juga organisasi atau ormas. Jadi di Indonesia ini mungkin agak nyaru kali ya, mungkin nyaru ya. Jadi kita bisa mengatakan ormas, ini bukan preman gitu, mungkin ormas, ideologinya mungkin kebangsaan, nasionalisme, mungkin agama segala macam. Tapi kita tidak pernah tahu ini nanti bisa berkembang seperti apa. Bagaimana perkembangannya 10 tahun lagi, bagaimana perkembangan 20 tahun lagi. Bagaimana kalau mereka disusupi. Kalau yang terjadi di Amerika Latin, banyak juga mereka disusupi oleh intelijen asing misalnya. Diberikan tadi misalnya bisnis narkoba, senjata. Sebenarnya tujuannya bagi intelijen asing ya untuk bisa mereka mungkin meremote mereka sehingga menjadikan negara tersebut menjadi tidak aman, menjadi bagian dari cara mereka untuk mengakses dan memprovokasi lah di negara tersebut. Nah, yang terjadi di Indonesia sudah mengarah ke sana nggak? Sebenarnya belum, tapi mungkin saja bisa seperti itu kalau dibiarkan. Ya, kalau dibiarkan. Nah, pertanyaannya dengan menangkap saja mereka misalnya,
lalu dibina, lalu juga harapannya sejumlah institusi pun juga melakukan hal yang sama, membina juga dan lain sebagainya. Efektif nggak itu? Saya merasa belum ada institusi yang punya strategi pembinaan yang tepat. Itu yang saya rasakan. Nah, ini yang harus bersama-sama kita pikirkan. Karena begini, tadi kalau saya secara dari sudut pandang seorang ekonom ya, melihat ya, mungkin saja mereka-mereka yang malak atau jadi tukang parkir, pungli segala macam itu menjadi bagian dari distribusi pendapatan gitu. Jadi pendekatan ekonomi ada rantainya. Ya, ada rantai gitu. Jadi jadi mungkin, tidak hanya dibina tapi pendekatan ekonomi menurut Anda perlu? Ya, itu sangat perlu sekali gitu. Jadi ya mereka mungkin lebih baik diformalkan, dibuat lebih formal. Misalnya gini, misalnya juru parkir, ya daripada dia parkir liar dijadikan juru parkir gitu, dan kemudian menyetor ke pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi kita memformalkan hal-hal yang informal tadi. Tapi yang paling penting adalah kita harus mencegah supaya mereka tidak terorganize secara liar, secara independen gitu. Jadi kalau mereka terorganisasi secara independen dan kemudian ada yang menyusupi itu berbahaya. Lebih baik diorganisasi oleh Pemda misalnya, oleh aparat penegak hukum dan sebagainya. Itu akan lebih baik. Ya. Mungkinkah Indonesia menempuh langkah layaknya tadi Haiti, El Salvador itu sekarang sudah menjadi tren di Amerika Latin. Hampir semua pemerintahnya mulai memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan. Kalau menurut saya di Indonesia bisa seperti itu untuk daerah-daerah tertentu ya. Mungkin apabila memang sudah dirasakan tingkat kejahatannya sangat tinggi, menurut saya mungkin saja bisa dibuat semacam aturan khusus bagi aparat penegak hukum untuk bisa melakukan tindakan-tindakan tanpa perlu melalui prosedur-prosedur. Apakah nanti akan berakses kepada HAM juga? Tentu saja itu menjadi pilihan ya. Itu menjadi pilihan pemerintahan Presiden Prabowo. Kita juga tahu bahwa Presiden Prabowo tentu saja akan berhati-hati untuk mengambil tindakan-tindakan seperti itu agar tidak bisa dipelintir dipelintir lah menjadi pelanggaran HAM. Tapi saya sudah meyakini bahwa aparat penegak hukum kita sudah jauh lebih dewasa. On the track, ya? Sudah jauh lebih dewasa dibanding 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Ada suara-suara Pak Kabak Penum untuk bagi Anda mungkin institusi Polri, apalagi Pak Listio selaku Kapolri juga sudah mengarahkan ya untuk urusan menjaga keamanan, menertibkan di lapangan, itu adalah domainnya kami. Nah, ini sudah ada nih suara-suara untuk mendukung polisi melakukan tindakan yang lebih tegas. Tadi kan sekalian preemptif, ada juga persuasif seperti itu. Usai jeda, Pak Erdi, kita akan minta tanggapan Pak Erdi, kami akan kembali saat lagi. Yang pastinya kita mendukung ya langkah Polri maupun juga pemerintah untuk memberantas premanisme di tanah air. Nah, apakah mungkin suara-suara masyarakat ini juga sama dengan kami yang ada di sini untuk mendukung terus aparat memberantas premanisme? Nah, kita sapa rekan kita, ada Virgi Dainas yang akan belanja komentar masyarakat ya di sana. Silahkan Virgi, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemberantasan premanisme? Ya, Arif dan juga Putri, ancaman intimidasi hingga kekerasan menjadi hal yang sangat krusial dalam menangani premanisme ini. Langsung saja kita tanyakan tanggapan kepada masyarakat bagaimana mereka menanggapi tentang premanisme yang marak terjadi di Indonesia. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Pak, ini saya dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Ali Pak. Pak Ali, ini saya mau bertanya nih Pak, kira-kira dengan kasus premanisme yang marak di Indonesia, Bapak sebagai warga takut nggak sih Pak? Ya sebenarnya sih takut, tapi apa boleh buat kalau untuk kebenaran bagi warga kami di sini ya kita harus berantas secepatnya. Jangan sampai yang premanisme lain ya berkeliaran di sini, terutama di warga Maliboro, Bekasi. Baik Pak, kalau untuk pengalaman tersendiri, pernah nggak sih Pak mengalami tindakan premanisme di kehidupan Bapak nih? Kalau untuk pengalaman sejujurnya saya belum pernah. Tapi untuk antisipasi harus kita siap gitu kan, kalau memang ada ancaman-ancaman preman tersebut kita harus siap gitu, melawan dengan cara apapun yang kita lakukan. Berarti udah antisipasi dari sekarang ya Pak sebelum terjadi ya.
Baik, terima kasih banyak Pak. Nah, kita tanyakan lagi nih kepada warga lain, kira-kira takut nggak dan kira-kira apa yang akan dilakukan untuk premanisme nih. Halo Mbak. Halo Mbak. Mbak, selamat pagi. Mbak, ini kita bahas premanisme nih. Kira-kira Mbak sebagai warga negara takut nggak sih dengan aksi premanisme? Takut banget dan pengennya sih diberantas sebersih-bersihnya ya untuk preman di Indonesia ini. Karena kan preman itu yang mendapatkan penghasilannya semuanya dari pemerasan masyarakat itu sendiri. Baik, Mbak, kalau untuk pengalaman tersendiri nih, kalau Mbak pernah nggak sih punya pengalaman berhubungan langsung dengan preman? Pernah, jadi waktu itu berkunjung ke rumah keluarga kan, terus di pertengahan jalan ada preman bawa parang gitu kan, ya udah, ya intinya mungkin dia mau minta sesuatu, tapi kita putar balik, akhirnya kita selamat sih. Oke, kalau harapan tersendiri nih Mbak terakhir untuk pemerintah nih terhadap kasus premanisme seperti apa? Harapannya sih untuk pemerintah sigap ya, lebih sigap untuk menangani preman ini supaya memang tidak ada lagi pemerasan-pemerasan buat kita gitu, karena ini meresahkan ya. Baik, terima kasih banyak. Nah, itulah dia Arif dan juga Putri. Bagaimana warga menanggapi memang mereka merasa takut dan juga gelisah atas kasus-kasus premanisme yang ada di Indonesia. Sekian kembali ke Anda Putri dan juga Arif. Baik, Virgi Dainas, keresahan masyarakat, keresahan kita juga ya, yang pastinya memang harapan masyarakat tidak ada lagi aksi premanisme. Walaupun hanya sekedar tukang parkir ataupun juga pungli-pungli tempat usaha. Nah, itu kita harapkan tidak terjadi lagi. Mungkin kita kembali berdiskusi ya mengenai pemberantasan premanisme yang saat ini tengah dilakukan oleh Polri dan juga institusi terkait. Begitu, saya ke Pak Erdi. Pak Erdi, apa sebenarnya yang menjadi tantangan besar mungkin buat Polri dalam pemberantasan premanisme ini? Terutama mungkin bagi kelompok-kelompok yang terorganisir dan katanya yang punya backingan nih Pak. Ya, baik. Tantangan terbesar memang yang dihadapi Polri itu adalah aksi-aksi premanisme yang kembali ya, yang bermunculan, kemudian dianggap meresahkan serta mengancam masyarakat. Namun Polri tetap berkomitmen untuk tidak mentolerir aksi-aksi intimidasi, kemudian pemerasan maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari organisasi masyarakat. Nah, hal yang perlu kita ingat bahwa aksi premanisme ini tentunya juga menjadi perhatian khusus seperti kita ketahui bersama beberapa waktu lalu Bapak Presiden Republik Indonesia itu menekankan bahwa salah satu prioritas penanganan Kamtibmas dan menjadi bagian program penegakan hukum yaitu adalah penegakan hukum yang tegas. Kemudian yang kedua adalah pemberantasan kriminalitas yang meresahkan masyarakat, kemudian meningkatkan keamanan dalam negeri maupun perlindungan rakyat kecil. Nah, demikian juga Bapak Kapolri itu mengarahkan kepada kami ya bahwa semua tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Komitmen Bapak Kapolri itu juga bahwa Polri ya selalu hadir dan melindungi setiap warga negara dan tidak ada ruang lagi bagi masyarakat atau bagi aksi premanisme negara hukum Indonesia yang ada di masyarakat. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan premanisme yang dialami, nah memang di sini Polri menilai peran masyarakat itu sangat krusial dalam pemberantasan premanisme. Nah, terutama sebagai sumber informasi awal, ya tentunya itu masyarakat menjadi sumber informasi awal di lapangan. Masyarakat kami berharap aktif ya melaporkan segala bentuk tindakan premanisme yang terjadi di sekitarnya. Nah, untuk membangun kepercayaan publik, Polri ya saat ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terus akan mengedukasi ya kepada masyarakat melalui kampanye komunikasi publik, termasuk penggunaan media sosial, tatap muka, kemitraan dengan tokoh masyarakat serta lembaga. Nah, dengan demikian meningkatnya keterlibatan publik, Polri juga berharap upaya pencegahan dapat lebih efektif. Nah, di sisi lain ya kami mengajak seluruh masyarakat juga untuk tidak takut melapor. Sekali lagi untuk tidak takut melapor jika menjadi korban atau mengetahui adanya tindakan premanisme. Di sini kita ada hotline Polri 110. Ya, silakan
semua masyarakat ya ketika mengalami atau terjadi sesuatu yang menyangkut premanisme kepada dirinya, silakan melapor. Ya, karena yang kita harapkan adalah sekali lagi untuk tidak takut melapor kepada masyarakat. Demikian. Baik, Pak Kabak Penum, terakhir mungkin Pak, mungkinkah Polri atau petugas di lapangan ini melakukan tindakan yang lebih tegas lagi Pak? Karena kan institusi Polri kan tentu kan ditopang juga dengan data, dengan informasi, dengan intelijen juga Pak. Saya mungkin memberikan contoh seseorang yang sudah pernah diamankan oleh Polri, diberikan pembinaan, tapi ternyata di lapangan masih kembali lagi dan melakukan kembali lagi hal-hal yang membuat ketakutan atau teror di masyarakat. Nah, mungkinkah figur-figur oknum-oknum seperti ini itu Pak dilakukan tindakan yang lebih tegas lagi begitu Pak, berdasarkan data yang dimiliki? Baik, pada prinsipnya Polri melaksanakan penegakan hukum ya dalam rangka memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Ini ada kegiatan yang bersifat preventif, preemptif, dan bahkan represif. Ya, itu hal yang terakhir kita lakukan. Ya, jadi penindakan premanisme yang seperti ini tidak hanya bersifat reaktif saja, tetapi tadi yang saya sampaikan juga preventif dan berkelanjutan melalui pendekatan penegakan hukum yang didukung oleh intelijen, preventif, dan preventif. Kita berkomitmen, Polri berkomitmen akan menindak secara tegas apabila pada saat itu secara terang-terangan yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Ya, terutama dalam hal kegiatan premanisme ini yang akan menyangkut masalah keselamatan jiwa masyarakat. Nah, ini tentunya kita akan melaksanakan tindakan tegas. Ya, bukan berarti dalam hal ini semua kegiatan premanisme ini kita lakukan secara represif. Namun ada fase-fase yang bisa kita lihat. Oh, ternyata ini hanya anak remaja yang bisa kita bina dengan berkoordinasi, berkolaborasi dengan instansi terkait. Namun satu hal yang perlu kita tekankan, apabila premanisme ini menyangkut masalah yang menyangkut kehilangnya nyawa, kemudian pengerusakan secara besar-besaran yang akan mengganggu investasi, nah ini tentunya kita akan melaksanakan penegakan hukum secara yang lebih tegas. tegas lagi. Demikian. Baik, Baik. Pak. Baik, terakhir mungkin Mas Adin. Mas Adin, tadi kan Anda mengatakan harus efektif ya, gitu. Belum bisa menilai sekarang karena memang baru berlangsung. Tapi harus efektif langkah yang diambil pemerintah. Tapi apakah efektif, tapi juga beranikah menurut Anda? Dan seperti apa keberanian yang harusnya dilakukan pemerintah, terutama untuk yang kelompok-kelompok terorganisir tadi, yang katanya ini ada backingannya? Oke, jadi gini, pemerintah itu sebenarnya kalau berani dan serius menangani ini, itu dia akan dapat dua manfaat. Jadi gini, ini kan petty crime namanya, atau kriminalitas kecil gitu ya. Nah, di seluruh dunia sudah ada buktinya bahwa kalau pemerintah serius memberantas petty crime, maka secara otomatis yang big crime-nya, yang kriminalitas besarnya akan turun dengan sendirinya. Kenapa? Karena kriminal ini akan melihat yang kecil-kecil aja diseriusi dan ditangani dan dihentikan gitu. Wah, saya kalau mau macam-macam juga agak keder juga gitu, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya tangani dulu yang petty crime dengan sangat serius dan dengan tuntas begitu ya kira-kira. Nanti dengan sendirinya yang di sini juga akan berkurang gitu. Nah, baru kemudian kita akan tangani yang organized crime yang lebih besar gitu ya. Ya. Nah, ini tadi kita harus pisahkan bahwa ada premanisme yang bersifat individu, disorganized, tapi ada juga premanisme yang bersifat terorganisir. Semakin lama semakin kuat cengkramannya kepada struktur-struktur sosial ekonomi masyarakat. Nah, ini juga harus diadres. Tapi menurut saya yang lebih penting dan harus segera dikerjakan dulu adalah yang disorganized ini, sambil kita mencari cara. Ini cara terobosnya harus ada political will ini. Tidak hanya mungkin dari sisi penegakan hukum, tapi juga dari sisi political will, gitu. Kira-kira begitu. Nah, sudah cukupkah political will yang digencarkan oleh Pak Prabowo Subianto gitu? Saya percaya Pak Prabowo akan berani. Saya percaya begitu. Akan berani. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Mas Adin dan juga Pak Erdi ya selaku Kabak Penum Divisi Humas Polri. Terima kasih, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali Pak Erdi. Terima kasih, Mas. Mas Adin, terima kasih. Terima kasih, Pak Ardi. Terima kasih, Pak Ardi.
Baik pemirsa, kita jeda sejenak. Nanti kita akan melihat potret kehidupan masyarakat ya. Ini masih saja ada yang mengalami gangguan air begitu di tempat tinggal mereka. Air menjadi satu hal yang penting dalam hidup. Betul. Ya. Artinya kalau misalnya saya bisa membayangkan bagaimana kondisi air di salah satu wilayah di Kabupaten Bekasi nih pemirsa. Kita akan hadirkan laporan langsungnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, ini diduga adanya kebocoran pipa PDAM. Warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kesulitan memperoleh air bersih. Sudah 3 hari terakhir kabarnya air PDAM ini tidak lagi mengalir ke rumah-rumah warga. Imbas dari kebocoran yang terjadi. Ya. Putri kalau mengalami kondisi yang serupa, susah nggak hidup tanpa air bersih, bayangin. Susah dong. Apalagi punya anak, bayi misalnya. Untuk sanitasi itu yang paling penting. Iya, kalau higienis. mungkin air minum kita bisa beli ya, tapi Oke. untuk sanitasi ini jadi PR sih. Kalau misalnya 3 hari, wah 1 hari aja gimana ya? Kita Nah. kan setiap hari pasti ke kamar mandi ya. Gitu. Itu Putri yang alhamdulillah mungkin sejauh ini tidak ada mengalami kesulitan air. Betul. Nah, bagaimana suara masyarakat yang mengalami kondisi kesulitan air, Put ya? Kita langsung saja bergabung untuk memantau secara on location. Ini reporter kita nih, Virgi Dainas yang berada di Kabupaten Bekasi. Virgi, di mana tepatnya kondisi warga yang mengalami kondisi kesulitan air pada hari ini? Ya, pagi Arif dan juga Putri. Saat ini saya berada di Komplek Panji Buwono, Bablan Utara, Bekasi. Benar sekali bahwa di sini mengalami krisis air bersih, bahkan bisa dilihat di belakang saya banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak mengantri menggunakan galon, ember, dan peralatan lainnya untuk mengambil air untuk didistribusikan ke rumah masing-masing. Ada sekitar 300 kakak di sini yang terdampak dan kita langsung saja lihat bagaimana kondisi dan juga kita wawancara nih kepada warga yang sudah mengalami krisis air bersih lebih dari 3 hari. Halo ibu-ibu, selamat pagi. Nah ibu, ini lagi ngantri air? Iya, ngantri air, kita pakai air tanah. Air tanah, dan ini berarti sumur yang dikeruk ya? Iya, dia sumur dikeruk, kita swadaya warga. Kemarin bareng-bareng ngeruk sumur buat memenuhi kebutuhan air lah. Oke, Ibu, ini kan banyak sekali nih yang mengantri. Kira-kira sudah berapa hari mengantri di sini? Sudah 4 hari. 4 hari setetes pun air nggak keluar dari PDAM. Baik, berarti ini bukan hanya pagi ya, berarti siang, sore, malam juga mengantri? Iya, ya paling gantian sih, takutnya mesinnya panas tuh ya. Paling pagi sore kita antriannya di sini. Pokoknya titiknya di sinilah kalau mau ngantri air. Oke, Bu, ini kira-kira kejadian pertama atau sudah pernah sebelumnya? Sudah sering, tahun 2023 pun kita sudah liput kan, mati TV1 juga, begini juga keadaannya. Selalu mati air mulu PDAM, dari PDAM Tirta Bagasasi. Oke, Bu, kira-kira tahu nggak kendala utama dari seringnya mati air di Bekasi Utara ini, khususnya di komplek ini? Kalau dari alasan PDAM sih bocor ya, keseringannya alasannya. Nah, tahun-tahun kemarin tuh kita alasannya katanya tuh kena limbah. Nah, tahun sekarang bocor. Tapi nggak tahu tuh kenapa itu bocor terus. Tiap di ini tuh pipa baru seminggu dibenerin, tiba-tiba bocor lagi alasannya. Terus sudah gitu pemberitahuan tuh nggak ada, paling cuma lewat sosmed. Sedangkan kalau warga kan nggak setiap hari lihat sosmed ya. Datang-datang air udah mati, kita aktivitas semua terganggu gitu. Baik, Bu, ini kan pasti sangat menyulitkan ya bagi kebutuhan rumah tangga nih, apalagi air kan sangat penting nih. Kira-kira Bu, kedepannya apa sih harapannya nih Bu agar airnya bisa cepat nih terdistribusikan ke rumah? Harapannya sih untuk PDAM Tirta Bagasasi ya lebih ini aja ya, pelayanannya ditingkatkan, karena kan selama ini tuh benar-benar pelayanan sangat buruk. Kalau nggak airnya entar kotor, keruh, entar tiba-tiba mati air, selalu berkelanjutan begini. Sedangkan kan selama ini kita bayar. Ini kan kita PDAM bayar, Mbak, bukannya kita ini bayarnya abonemen juga sudah mahal, tapi tahu-tahu pelayanan seperti ini. Oke, tapi Mbak, menariknya ini kira-kira sudah pernah ada belum sih sounding ataupun obrolan nih dengan Tirtanya Bagasasi sendiri dengan warga nih? Oh, kalau untuk ke warga nggak pernah sama sekali. Cuman kalau untuk kita dialog tuh dulu tahun kemarin udah. Cuman ya itu nggak pernah dialog langsung ke warga deh. Mereka atasin aja. Cuman kadang-kadang cuma kirim air baku setangki buat sewarga gini mana cukup sih, paling kebagian 2 galon. Itu kompensasi menurut dia cuma itu doang buat kita, nggak cukup lah di sini. Oke deh, nah kita tanya lagi nih sama warga
sama warga yang lainnya. Halo Mbak, selamat pagi. Wah ini Mbak, kalau Mbak sendiri nih kira-kira udah mengantri dari jam berapa? Dari pagi, terus diselang sama orang lain lagi, baru sekarang ngantri lagi gitu. Berarti ini sistemnya rebut-rebutan ya Mbak, siapa yang cepat dia yang dapat? Nah, begitulah, ya. Karena kan kita semua butuh air gitu, ya. Mbak, kalau untuk ini kan banyak banget yang mengantri. Emang cuman hanya sumur yang di sebelah sini ya, berarti yang hanya ada atau ada tempat lain? Di sini ada, di sebelah sana juga ada. Jadi kadang dibagi dua gitu. Tapi kan namanya air kan kita butuh semua gitu. Nah Mbak, kalau untuk sumur ini kira-kira punya siapa dan apakah memang ini dibuat oleh warga atau dari solusi yang diberikan oleh Perumnas sendiri? Ya di sini sih ada yang punya. Tapi kan ini dipakai buat satu gang gitu. Kita sama-sama aja gitu. Ya, tapi kan namanya air tanah ya nggak bisa dipakai buat minum gitu loh. Nah tapi Mbak, ini kan airnya kan terbuka ya. Kira-kira untuk kebersihan sendiri nih Mbak, sejauh ini apakah aman atau memang masih menunggu air cepat ngalir karena masalah kebersihan juga menjadi yang dipikirkan nih? Itu yang utama lah kalau kebersihan itu. Karena kita kan masih menunggu gimana solusinya PDAM gitu. Masa gini terus bayar mahal gitu. Bisa sampai 300-400 gitu. Kalau misalkan 3 bulan kayak ini dicabut, gitu gimana solusinya? Harusnya kan dia punya solusi. Ini udah berulang-ulang kali gitu. Oke deh, baik, terima kasih Mbak. Nah, kita pemirsa, kita tanya lagi mengenai harga per bulan nih masyarakat harus bayar listrik berapa? Karena katanya air ini sering sekali mati. Nah, Ibu, selamat pagi. Bu, ini saya mau tanya, karena air di sini sering banget mati, bahkan nggak jalan beberapa hari. Kalau untuk per bulan bayar listrik untuk bayar air gimana, Bu? Saya bayar air per bulan bisa 600. Iya, 600.000 saya. Khusus untuk saya ya. Terus kalau bayar listriknya 1.100.000 setiap bulannya. Oke. Bu, tapi kalau untuk bayar air ini kan harganya lumayan, sedangkan airnya jarang jalan. Ini menjadi pertanyaan nggak buat Ibu? Ya jelas jadi pertanyaan. Kenapa bisa mahal gitu? Sedangkan airnya sering mati gitu. Nah Bu, ini kan ngambil air bareng-bareng nih di tempat ini ya, di sebelah rumah warga. Kira-kira ibu-ibunya perlu bayar atau sukarela aja nih ngambil air ngantri? Kayaknya sih nggak perlu bayar sih. Kayaknya dibebasin gitu. Ya gitu aja. Baik, nah itulah dia Putri dan juga Arif, keluhan warga. Saya tidak terbayang sih betapa pusingnya warga di sini harus mengantri setiap hari dari pagi, siang, sore hingga malam, bahkan subuh juga sudah mengantri air agar bisa mendapatkan air untuk bisa diteruskan ke kegiatan-kegiatan rumah tangga yang ada di rumah masing-masing. Dan Putri dan juga Arif, menariknya ini bukan sekali, ternyata hampir setiap tahun, bahkan di bulan-bulan tertentu mereka akan menghadapi ini dan semoga ini bisa mendapatkan solusi secepatnya dari pemerintah. Kembali ke Anda Putri dan juga Arif. Setiap tahun, Put. Begitu ini ya, sih bukan terulang. permasalahan bocor sih, Put. Jadi memang Macem-macem nih. Bisa jadi tapi mungkin. harapannya kan harusnya ada solusi ya, ini 3 hari. Biasanya kalau di tempat saya PDAM mati, itu pihak PDAM akan mengirimkan tangki-tangki mobil untuk mendistribusikan air. Jadi memang pada saat proses perbaikan gitu, ada solusi lah paling Artinya ada perhatian dari pemerintah gitu. Tangkinya nggak ada tuh. Nah itu dia, 3 hari ini kita lihat nih, sampai besok. Ini mungkin juga. waktu pilkada serentak nggak milih yang menang kali waktu itu. Jangan suzon. Suzon aja bawaannya. Jangan suzon. Oke, kita jeda terlebih dahulu ya. Oke, kita Put akan memantau bagaimana perkembangan terbaru dari penanganan pasca ledakan atau pemusnahan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Pemirsa, kabarnya akan ada pernyataan di depan awak media ya oleh TNI Angkatan Darat. Sesaat lagi pemirsa, kita akan bergabung secara langsung. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. 4 orang sekeluarga yang terdiri dari seorang ibu dan 3 orang anak di Samarinda, Kalimantan Timur tertimbun longsor. Tim SAR gabungan masih berusaha mengevakuasi korban. Proses evakuasi tim SAR gabungan berbuah hasil. 1 dari 4 korban dievakuasi yang diduga adalah seorang ibu berusia 50 tahun atas nama Hamdana. Sementara 3 korban lainnya yakni Nasrun laki-laki usia 24 tahun, Nurul Sakira perempuan 17 tahun, dan Fitri 14 tahun masih dalam proses pencarian.
tanah berbukitan di Jalan Belimau Lempake, Samarinda ini menimbun seorang ibu bersama dengan 3 anaknya pada Senin pagi. Meluasnya pergeseran tanah menyebabkan sejumlah warga mulai memindahkan barang berharga dari dalam rumah menuju ke lokasi yang lebih aman. Proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat berubah menjadi tragedi, pemirsa. Ledakan dahsyat yang terjadi saat kegiatan tersebut menewaskan sedikitnya 13 orang. Ya, seperti inilah pemusnahan amunisi yang dilakukan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pemirsa. Pemusnahan amunisi kadaluarsa merupakan bagian dari kegiatan rutin TNI untuk menyingkirkan bahan peledak yang telah melewati masa pakai. Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi yang dianggap aman dan jauh dari permukiman warga. Namun insiden tragis itu justru mengundang duka mendalam bagi masyarakat sekitar. 13 orang meninggal dunia, 4 orang dari unsur TNI dan 9 orang dari warga sekitar. Seluruh korban saat ini sudah berada di rumah sakit. Ya, lalu seperti apa perkembangan dari kasus ini? Kita tanyakan langsung kepada Iman Fajar yang saat ini sudah berada di Garut, Jawa Barat. Selamat pagi, Iman. Informasi terbaru dari lokasi Anda seperti apa? Ya, selamat pagi Putri, Arif dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan dari RSUD Pamengpeek, Garut, Jawa Barat, di mana kalau semalam ini dari 13 jenazah, ini baru 9 yang teridentifikasi. Namun informasi terbaru dari 13 jenazah ini sudah seluruhnya teridentifikasi dan sudah ada 4 jenazah yang telah diberangkatkan dari RSUD, di mana 4-4-nya merupakan anggota TNI yang diberangkatkan pada pukul 2 pagi tadi. Dan untuk kondisi terkini di RSUD Pamengpeek ini masih banyak juga keluarga korban, terutama yang korban merupakan masyarakat sipil, masih menunggu untuk menemui jenazah di ruang jenazah RSUD Pamengpeek ini. Kami sudah bersama dengan salah satu keluarga korban yang ada di RSUD Pamengpeek. Selamat pagi, Kang. Ya, pertama-tama kami turut berduka, Kang, Mbak, atas meninggalnya almarhum. Ini mungkin boleh dijelaskan, Kang Anjar ya, Kang Anjar dan Mbak Nita ini sebagai keluarga dari korban yang mana, mungkin biar TV One tahu, Kang. Ya, saya mungkin sebagian keluarga dari almarhum Pak Yus ya. Pak Yus sama Pak Awar ya. Anwar ya. Itu adik kakak. Berarti Kang Anjar ini sebagai keponakan. Kalau boleh tahu nih Kang, keluarga ini mendengar berita dukanya kemarin ini seperti apa sih Kang? Siapa yang memberitahu dan juga kapan diberitahunya mengenai berita duka ini? Ya, untuk pemberitahuan berita duka kemarin mungkin ya ada informasi juga ke keluarga. Dan mungkin kami sebagai keluarga itu sangat terpukul ya, karena terpukulnya kita itu korbannya 2, ya adik kakak sekaligus gitu. Mungkin ya Pak Iyo sama Pak Anwar itu. Oke, Kang Anjar dan Mbak Nita ini kalau boleh tahu dari Pak Yus dan Pak Anwar ini seperti apa sih mereka ini kesehariannya, terutama dengan keluarga, seperti apa mereka ini? Ya, khususnya untuk Pak Yus ya, untuk Pak Yus dan untuk Pak Anwar juga. Mungkin untuk Pak Yus itu selain di bidang ini, di bidang membuka amunisi ini, beliau juga emang bertani Pak, bertani ya, berikut sama Pak Anwar juga, ya bertani. Kira-kira Kang Anjar tahu nggak sih sebenarnya apa yang kemarin ini akan mereka berdua lakukan saat itu? Karena kan yang kita tahu kan sebenarnya untuk meledakan amunisi kan harusnya tidak ada masyarakat sipil ya. Tapi sebenarnya apa sih yang waktu itu dilakukan sama mereka berdua bisa ada di situ, Kang, kalau boleh tahu? Ya, mungkin untuk kemarin ya kejadiannya, mungkin kalau Pak Yus itu udah lama juga ya, mungkin dari anggota sipilnya gitu, mungkin kalau bisa bilang koordinator anggota sipil. Dan untuk ya proses membukanya itu emang kita itu
membuka amunisi karena diambil yang tembaganya itu Pak, ambil tembaganya itu, dan itu bisa istilahnya bisa dijual lah gitu, maksudnya bisa dijual gitu. Nah, ini Kang Anjar dan Mbak Nita sebagai keponakan, kalau boleh tahu keluarga inti dari Pak Anwar dan Pak Yus ini ada di mana, keberadaan apa di sini? Untuk keluarga intinya mungkin ini salah satunya istri saya Nita ya, itu keluarga, sama yang di sana Pak, itu anaknya Pak. Ya, yang boleh wawancara Mbak Nita. Ini Mbak Nita berarti saudara dari Pak Anwar sama Bapak Yus. Iya. Sebagai apanya nih? Ponakan. Iya, ponakan. Kemarin saya dikabarin pas dari Bandung. Dari Bandung ngabarin jam 1 siang. Saya kesini jam 3 nyampe jam 9 malam. Kemarin gak sempat kesini, di rumah dulu. Ya langsung kesini hari ini, baru kesini hari ini. Untuk dari keluarga sendiri, apakah sudah sempat melihat kondisi dari jenazah? Belum. Pertama semalam kita tidak boleh masuk ya, untuk masih di dalam identifikasi ya semalam, karena yang satu itu udah hancur mungkin ya, yang satu itu masih ada gitu badannya. Cuma kalau yang satu itu udah hancur dan udah bisa dikenali gitu. Tapi sekarang udah kayaknya udah beres yang dua itu, yang kakak beradik itu Yus sama Anwar juga ya. Pak Yus dan Pak Anwar ini merupakan salah satu dari 4 yang kemarin belum teridentifikasi ya? Betul Pak itu. Dan sekarang tinggal nunggu beberapa yang mau diidentifikasi belum beres gitu sekarang. Mungkin terakhir nih Kang, Mbak, mungkin rencananya dari keluarga dari almarhum ini akan disemayamkan di mana kalau boleh tahu? Butak Batek. Udah di Butak Batek daerah Tegal Gede kalau nggak salah. Tegal Gede. Udah disiapkan tadi pagi. Udah mulai disiapkan. Rencana pemakamannya kalau boleh tahu kapan nih, Mbak? Kalau bisa hari ini langsung dimakamin, soalnya udah mulai proses penggalian dan mau dibarengin, maksudnya mau di samping. Kang Anjar, Mbak Nita, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, dan kami turut berduka. Semoga almarhum dapat diterima di sisinya, karena memang beliau juga tengah bertugas juga kan untuk keluarganya, untuk dapat kemudian memberikan terbaik. Dan keluarga tentunya seluruh pemirsa TV One dan juga seluruh masyarakat Indonesia berdoa yang terbaik untuk almarhum. Terima kasih Kang Anjar, terima kasih Mbak Nita. Selamat beraktivitas kembali Kang. Mbak. Itu dia pemirsa wawancara kami dengan salah satu keluarga korban, dan memang infonya keluarga ini masih belum dapat menemui jenazah yang ada di kamar jenazah di RSUD Pamengpek ini. Rencananya beberapa saat lagi dari pihak Pangdam 3 Siliwangi dan juga Polda Jabar akan menggelar konferensi pers hasil temuan dari ledakan yang berlangsung kemarin antara pukul 9 hingga 9.30 pagi kemarin, di mana memang yang menewaskan sebanyak 13 orang, yakni 4 orang merupakan anggota TNI dan juga 9 orang merupakan anggota sipil. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana dari Polda Jabar, terutama dari ada Inafis, ada juga dari Bidokes dan juga DVI, ini sudah mulai mendatangi kamar jenazah di RSUD Pamengpek sejak pagi hari ini, dan kita akan menunggu kedatangan dari Kapolda dan juga Pangdam 3 Siliwangi untuk kemudian memberikan statementnya kepada masyarakat terkait musibah yang menimpa 13 orang ini pada kemarin di kawasan Garut, Jawa Barat. Sementara itu laporan kami dari RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Baik, Iman Fajar, tentunya perkembangan terbaru informasi kita terus tunggu ya dari lokasi Anda mengenai juga semua jasad yang sudah teridentifikasi, dan artinya sudah tidak ada lagi yang masih membutuhkan data-data tambahan. Begitu ya. Sudah berhasil diidentifikasi, dan perkembangan terbaru tentunya akan terus kami hadirkan informasinya secara langsung berserta dengan rekan kami Iman Fajar dari lokasi. Pemirsa, kami akan jeda dulu sejenak. Masih ada informasi lainnya ya yang tentunya kami siapkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Saya belakangnya ganggu ya.
Teong. Apa ya, di kepala itu teringat-ingat ya. Aduh, nadanya. Gila. Justru yang viral-viral ini perlu kita ingat untuk kita antisipasi. Jangan sampai kejadian ini menimpa kita juga, gitu ya. Ini ada seorang bocah diduga membakar pakaian milik pedagang pakaian di salah satu toko di Pasar Pal Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Jadi kejadian ini viral setelah video rekaman CCTV menampilkan aksi bocah tersebut. Nih, kita lihat sama-sama yuk di layar kaca nih. Ini ada anak-anak main di pasar, di toko, ya kan. Mainnya nggak main-main nggak biasa gitu loh. Pakai bawa-bawa api, Put. Ini orang tuanya di mana ya, Put? Kok nggak diawasi anaknya ya? Bisa berkeliaran kayak gini. Dan juga bisa pegang korek itu loh. Nah. Dan bisa terpikir. Nah, apakah melihat sesuatu, tontonan kadang-kadang juga bisa apa ya, jadi menginspirasi anak-anak ini gitu ya. Ya Allah, Put, besar juga apinya, Put. Besar dong pastinya, karena kain kan, terutama kain-kain yang tipis ini kalau kita lihat kan biasanya gampang sekali api merambat. Jadi pedagang toko pun juga harus berupaya melokalisir api agar tidak menjalar ke pakaian-pakaian yang lain gitu ya, dengan alat seadanya. Tadi kita lihat sepertinya hanya menuangkan air dari gelas air mineral gitu kayaknya ya. Tapi tampaknya api masih belum padam, Rifi. Betul. Kita lihat semakin membesar. Nah, beruntung ada yang membawa apar tuh, Put. Nah, ini anak-anaknya berjalan sendiri ya awalnya. Tapi setelah itu ada anak-anak lain. Apakah mereka ini hanya menyasar satu toko atau sebelumnya juga sudah melakukan aksi serupa? Jadi ini perhatian buat kita semua nih untuk menjaga anak dimanapun kita berada. Mungkin saja orang tuanya mungkin lagi ada di toko yang lain, tapi karena anaknya ini bawa benda berbahaya, bermain sama teman-temannya, iseng juga begitu, merugikan masyarakat yang lain. Ini kalau udah gini orang tuanya ganti rugi nih. Aduh. Put, berita berikutnya, Put. Oke, kita ke berita berikutnya. Pemirsa, ada seorang preman di Jambi yang melakukan pungli, pungutan liar hingga bergelantungan di depan sebuah truk. Nah, aksi ini viral di media sosial, bisa kita lihat ini videonya pemirsa. Preman tersebut nekat ya, bergelantungan di kendaraan yang tampaknya tidak berhasil ia palak. Begini, gitu ya. preman ini kira-kira, oknum ini kira-kira ya, ini mengutip berapa sih biasanya? Taruhlah misalnya berapa? 20.000? 50.000? Nah, kalau misalnya dia jatuh dari truk itu kelindas mobil, biaya perawatannya berapa itu, Put? Ya mungkin dia nggak menyangka juga bahwa pengemudi truk ini nekat ya menancapkan gas begitu ya. Karena selama ini mungkin berhasil dengan ancaman-ancaman dan intimidasi yang dilakukan. Jadi preman juga kalau bisa pakai otak juga gitu maksudnya, ya kan? Kalau nggak dikasih duitnya terus kabur, nggak usah gelantungan juga gitu loh. Mendingan cari pekerjaan yang lebih baik dan lebih halal, betul, Put? Betul. Kalaupun dapat juga 20.000, ujung-ujungnya kan masuk kantor polisi. Aduh, iyalah. Nih ujung-ujungnya nih pasti dia akan dibina. Kalau misalnya nggak dibina, ya dibinasakan. Gitu kan. Oke, ini ada lagi seorang warga negara asing asal Australia ini ditangkap warga di Pasar Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemirsa. Kenapa warga negara asing ini mencoba kabur awalnya, namun akhirnya berhasil ditangkap karena warga ini sempat menghadang dan menghentikan kendaraan pelaku. Usut punya usut, Put. Ternyata WNA kabur usai menabrak mobil seorang warga. Beruntung warga tidak menghakimi Anthony namanya. Jadi warga Australia. Pria tersebut selanjutnya dibawa ke Polsek Teluk Betung Selatan dan kendaraannya pun juga harus juga diamankan oleh pihak berwajib untuk dimintai pertanggungjawabannya. Hey, Anthony, are you okay? Ternyata mabuk ya ternyata ya. Masih beruntung ya tidak dihakimi warga loh. Iya. Kata warga Lampung tau nggak apa? Ente pikir ini Bali bisa seenak-enaknya aja meskipun juga tidak dibenarkan gitu loh ibaratnya.
Ya, informasi viral lainnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berhasil menciptakan tren baru di media sosial yang disebut dengan lapor Pak Deddy. Lapor Pak Deddy. Bukan saja anak-anak nakal ya, kini istri yang melaporkan suami. Ini suami yang melaporkan ini viral. istri. Ini viral, pakai bahasa Sunda kalau nggak salah ya. Bahasa Sunda. Ini tampaknya bakal kelabakan nih kalau sudah Pak Deddy menanggapi ya, terutama tadi yang kita bahas di awal ya, pekerja. Mungkin nih jangan sampai ya Pak Deddy juga merespon begitu ya laporan-laporan warga. Jadi viral di media sosial, berangkat dari fenomena Kang Deddy menempatkan anak di barak militer. Kita dengar dulu nih. Diasupkan karena brimob militer bisa tuh, bosan melong. Pak Deddy, tinggal ya, saat abdi mah sare wae. Daik usaha ngan sarewe tuh bisa tuh Pak Deddy diasupkan karena brimob militer bisa tuh bosan melong lagi tuh tinggal ngan sarewe jeung sare hudeng Pak Deddy Mulyadi Bapak aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa etap latihan wajib militer. Pak Deddy, iya majikan abi balanya online wae Pak Deddy. Cik pangawakeun kana kabarak ieu sina wajib militer lah begitu. Pak Deddy, iya majikan abi balanya online wae Pak Deddy. Cik pangawakeun kana kabarak ieu sina wajib militer lah begitu. Sina diajar terjun payung, sina diajar ngaduk pengulan semen Pak Deddy. Ieu balanya online wae atuh da Pak Deddy. Pak Deddy. Ieu majikan abi balanya online wae Pak Deddy. Sina diajar terjun payung, sina diajar ngaduk pengulan semen Pak Deddy. Lucu juga ya, suami lapor istri, istri lapor suami. Nah, saya juga mau buat lapor Pak Deddy. Apa tuh? Ini partner siaran nyusahin saya terus. Tolong ajak saya Pak Deddy loh, bukan ya? Masuk ke sana Pak Deddy. Tapi begini, apapun yang dilakukan oleh Kang Deddy ya, dengan menempatkan anak-anak yang bermasalah itu ke barak militer, ini tentu kan berimbas juga, khawatirnya berdampak kepada psikologis juga kan. Nah, usai di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, simak nih tetap program Hidup Sehat yang juga masih akan membahas soal aspek psikologis menempatkan anak bermasalah ini di barak militer. Wah, menarik nih. Jadi jangan lewatkan ya. Usai kita tutup Apa Kabar Indonesia pagi pada hari ini. Put ke pasar beli semangka. Cakep. Semangka jatuh kena sandal. Cakep. Aki pagi pamit dulu ya. Ya. Rivi Putri besok kembali mangkal. Oh, deh. Kami pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.